Pemirsa, hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 21 sampai 22 Desember 2022 menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin dari sebelumnya 5,25% menjadi 5,5%. Bagaimana pengaruhnya terhadap indeks harga saham gabungan dan juga nilai tukar rupiah? Kita akan segera bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, bagaimana pergerakan IHSG setelah pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini? Ya, Mercy dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada hari ini baru menguat setelah ada pengumuman dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang menyampaikan ada kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin sehingga posisinya menjadi 5,5%. Dan pada penutupan hari ini IHSG menguatnya tipis 0,06%, posisinya di level 6.824. Dengan trading value atau nilai transaksi tergolong cukup sepi, Mercy, hanya di kisaran 8,2 triliun. Mercy, kalau kami melihat dari sisi top losers dan juga top gainers pada hari ini untuk LQ45 yang memimpin penguatan IHSG, yang pertama ada Medco Energy, Elang Mahkota, kemudian Bukalapak dan juga Mitra Keluarga Karya Sehat. Sedangkan untuk top losersnya ada Indofood, kemudian Indah Kiat Pulp and Paper, kemudian Barito Pacific yang menjadi top losers dari LQ45. Dan Mercy, kalau kami memantau pergerakan indeks harga saham gabungan ini baru menguat tadi pada pukul 14:33. Benar-benar setelah rapat Dewan Gubernur mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Memang sebelumnya analis sudah ada yang memprediksi kalau Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan tidak terlalu agresif seperti bulan November lalu. Kalau bulan November lalu menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin, pada bulan Desember ini menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin. Ini juga mempertimbangkan bagaimana inflasi di bulan November ini sudah mulai menurun dan dikatakan untuk titik tertinggi inflasi di Indonesia ini sudah dikatakan sudah lewat. Dan pada bulan November lalu pun berada di posisi 5,42% secara year on year-nya. Kemudian memang untuk pergerakan indeks harga saham gabungan mendapatkan sentimen positif ini dikarenakan adanya kenaikan suku bunga acuan ini juga menahan capital outflow yang selama ini terjadi pada bursa saham. Dan Mercy, kalau kami juga memantau pergerakan indeks harga saham gabungan pada sore ini juga seragam atau sama seperti pergerakan bursa Asia. Pada sore hari ini pergerakan bursa Asia, Nikkei menguat 0,5%, Hang Seng menguat 2,59% dan Straits Times yang menguat 0,57%. Untuk penguatan di bursa regional ini dipengaruhi adanya pergerakan bursa secara global yang disebabkan sentimen indeks kepercayaan konsumen di Amerika Serikat pada bulan Desember ini meningkat signifikan dibandingkan bulan November. Di bulan Desember posisinya berada di level 108,3, sedangkan di bulan November posisinya di level 101,4. Dan ini merupakan yang tertinggi sejak April tahun 2022. Dan inilah yang menyebabkan pergerakan IHSG dan juga pergerakan bursa regional bisa berada di teritori positif. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, analis memprediksi esok hari setidaknya akan ada di rentang 6.830 hingga 6.850. Mercy. Jessica, kalau indeks harga saham gabungan menguat setelah pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, bagaimana dengan posisi nilai tukar rupiah dan sejumlah harga komoditas hari ini? Mercy, kalau kami memantau pergerakan nilai tukar rupiah dan juga pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini tidak sama. Kalau IHSG berhasil menguat setelah ada pengumuman dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, nilai tukar rupiah justru tidak ada penguatan dan posisinya saat ini melemah 0,08% di level 15.598. Meski dari awal sebetulnya ada para analis yang menyampaikan apabila Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, ini artinya akan berdampak positif bagi pergerakan nilai tukar rupiah karena ini bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan juga menahan depresiasi pada nilai tukar rupiah yang juga berdampak pada pasar saham. Namun kalau kami memantau pergerakan nilai tukar rupiah setelah ada pengumuman dari Dewan Gubernur Bank Indonesia ini justru tidak banyak perubahannya, Mercy. Dan melihat adanya sentimen ini, besok, analis memprediksi rupiah akan berada di rentang 15.560 hingga 15.620. Selanjutnya kami juga memantau pergerakan harga komoditas. Yang pertama ada spot gold yang sore ini melemah.
0,09% di level $1.823 per troy ounce-nya, sedangkan untuk emas antam pelemahannya sebesar 0,2% di level Rp1.014.000 per gramnya. Kemudian kami juga memantau untuk pergerakan harga komoditas lainnya, yaitu harga minyak mentah dunia yang pada sore hari ini sama-sama menguat, baik WTI dan juga Brent. Untuk WTI ini menguat 0,4% di level $78 per barrel, sedangkan Brent ini menguatnya 0,35%, posisinya di level $82 per barrelnya. Untuk pergerakan harga minyak mentah dunia ini kembali positif, bahkan Brent ini berhasil naik di atas $80 per barelnya. Ini dikarenakan adanya impor minyak mentah di Tiongkok, terutama dari Rusia, ini mencatatkan kenaikan selama bulan November sebesar 17% secara year on year. Dan di satu sisi mendapatkan sentimen positif juga karena Menteri Energi Arab Saudi menyampaikan kalau langkah OPEC Plus untuk memangkas produksi minyak ini sudah tepat. Dan inilah yang menyebabkan pergerakan harga minyak mentah dunia sejak tadi pagi hingga saat ini masih berada di kisaran $82, terutama pada pergerakan minyak Brent. Demikian Mercy, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Jessica Wulandari untuk laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Selamat kembali bertugas.